Ini dari pengumuman prodi libur sampai tahun depan ya? Tanggal berapa? Ya Pak, tanggal 2 Pak. Oh, tanggal 2. Terus saya dapat informasi dari Gubernur Banten bahwa aktivitas belajar itu masih ditutup, akan ada informasi lanjutan. Ini informasi resminya sampai dengan tanggal 18 Januari. 18 Januari. Itu. Jadi Berarti tanggal 18 Januari udah offline ya Pak ya? enggak. Jadi begini, kalau sistemnya pemerintah itu nggak boleh memberikan informasi yang jangkanya sifatnya panjang, nggak boleh. Jadi mereka memberikan jangka waktu 2 minggu per 2 minggu untuk pendidikan, ya, untuk anak sekolah semua itu kan sama. Jadi dari bulan Maret awal itu diberi informasi 2 minggu, 2 minggu perpanjang, 2 minggu perpanjang, terus akhirnya apa? Hampir setahun, ya kan? Nah ini terjadi lagi, ya seperti biasa juga informasi dari gubernur tuh mulai tanggal 21 kemarin itu lockdown, ya, PSBB diberlakukan sampai dengan tanggal 18 Januari. Nah 18 Januari apa masuk? Nggak tahu. Jadi nanti ada informasi lagi. Bisa jadi kalau turunan informasi yang saya terima kemarin itu ditambahkan, nambah waktu lagi. Karena memang seperti itu. Melihat ini trendingnya kesehatan sama persiapan untuk vaksin corona itu. Kalau emang vaksin coronanya udah siap, kemudian juga nilai yang kena COVID itu berkurang, ya mungkin bisa terlaksana. Karena betul-betul zona harus hijau. Nah kalau zonanya masih kuning atau merah itu masih meragukan. Jadi pemerintah nggak mau ambil resiko, generasi bangsa bakal terancam gitu. Ya kalau mall dibuka, tempat hiburan dibuka, terserah, tapi anak sekolah harus selamat. Karena 10 tahun ke depan negara ini ada di tangan kalian nih. Ya, jangan sampai generasi ini habis karena pandemi begini. Ini wabah loh. Dosen-dosen kita ada yang kena. Ya, ada yang kena karantina mandiri. Setiap mereka tugas dinas keluar kota, balik-balik wajib karantina 2 minggu. Dan memastikan di kesehatan mereka itu kondisinya prima kembali. Ya. Nah, itu makanya pendidikan itu penting. Jadi kita berpositif thinking aja terhadap pemerintah. Nah, pemerintah melakukan yang terbaik. Jadi kita nggak usah komen yang negatif ya. Sementara kita memang semua rindu akan sekolah. Tapi dengan kondisi saat ini ya, negara ini ada di tangan kalian 10 tahun ke depan. Jangan ngambil resiko dengan kalian terkena pandemi terus sakit dan lain sebagainya, ya jauh-jauh lah, nggak usah deket-deket itu. Kalian semua masih muda, ya, masih panjang perjalanan. Gitu. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi kalau presentasi kali ini kalian sudah usaikan, maka kewajiban adalah membuat laporan. Nah, sebagai penghargaan saya ke kalian, nanti pada saat normal masuk, misalkan sampai dengan tanggal 2 sudah mulai perkuliahan khusus dasar teknologi informasi, saya liburkan 2 kali pertemuan. Selanjutnya kalian bisa mengejar mata kuliah yang lain untuk penyelesaian tugas-tugas. Dan untuk dasar teknologi informasi kalian sudah bisa mempersiapkan dalam waktu 2 kali pertemuan itu tadi. Yang off itu kalian persiapin bikin video saja, ya, Vicon dengan kawan-kawan segala macam. Tetapi untuk asistensi tetap saya buka seperti biasa. Kalau dalam masa 2 minggu off itu mau asistensi di jam-jam tertentu silakan, ya. Karena kan sifatnya tidak semuanya, tetapi per kelompok, ya. Melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, saya harapkan tidak perlu ada asistensi supaya bisa fokus buat bikin videonya. Jadi karena kita sudah ada 3 materi, maka bikin materi 1, 2, dan 6 jadikan video, kemudian laporan ke saya. Nah, pada saat setelah kalian laporan terjadi asistensi lagi tuh, ini video udah cocok nggak Pak? Gitu. Ini videonya si Alasar,
nanti di estafet ke Alia, ini jadinya kayak gini. Kemudian Andika, kemudian Andi. Nah, begitu kita lihat kesesuaiannya, keselarasannya, secara harmoni itu video oke. Nah, maka kita bisa posting. Jadi ada sesi asistensi lagi supaya video yang dihasilkan betul-betul memuat informasi yang benar dan terkait dengan teknologi, dan itu merupakan pembenaran juga. Ya, kalau memang ada referensi video lain dari YouTube yang mana alamatnya kalian sudah ketahui, sematkan dari mana supaya kita tidak dikatakan itu melanggar hak cipta, ya, seperti itu. Nggak apa-apa kita pakai referensi video orang, ya, dengan bangga kita sampaikan bahwa kita itu nggak bisa jadi one man show kalau kecuali kita seorang eksperimenter, ya, seorang profesor yang menemukan segala sesuatunya sendiri. Boleh, ya, kita mengatakan ini hak cipta saya, boleh, terserah. Tapi kalau masih terkait dengan orang lain, maka sampaikan, ya, siapa yang punya. Walaupun orang tersebut juga mungkin tidak bikin sendiri, tapi di mana kita dapat terakhir itu yang jadi referensi. Siapa tahu pihak yang lain mengklaim bahwa itu sebenarnya video saya. Silahkan, kita dapatnya dari alamat itu. Silahkan klaim di sana. Itu bukan klaimnya di kita. Kemudian pemilihan lagu, usahakan lagu-lagu yang tidak melanggar hak cipta, ya. Lagu-lagu yang secara umum boleh kita gunakan tanpa harus izin secara resmi, ya. Yang jelas free saja. Ya, di posisi Google juga nyediain kok. Bukan Google ya, YouTube. Di YouTube itu kalau sudah kita punya channel, biasanya dia ngasih lagu-lagu intro yang bagus juga. Cuman kadang itu saya nggak cocok, gitu. Karena ya itu kan selera hati. Kalau lagu itu kan selera hati. Nah, saya biasa pakai Benson, ya, atau Free Stock Music, iTunes, yang free saja, nggak usah yang bayar. Nah, oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk melakukan presentasi. Silakan untuk merekam atau melakukan screenshot, ya, untuk dokumentasi pribadi dan bisa di-share di grup. Monggo silakan. Izin Pak, sebelumnya ini kalau mau nge-record ada tulisan please ask the host to give you permission to record, Pak. Bagaimana cara saya mengizinkan, ya? Di sini untuk security saya sudah share screen sudah saya buka, kemudian chat rename, unmute, start video sudah. Saya nggak tahu settingan lain ini, ya. Coba saya cek dulu untuk partisipan. Coba di sini Andi, ya. Coba saya coba Andi, more. Ini saya izinkan allow to record. Nah, Andi bisa record, coba deh. Andi bisa nge-record, Andi? Siap, bisa Pak. Bisa, ya. Nah, salah satu merekod, ya. Kemudian apa lagi nih, ya? Oke, udah. Kalau sudah bisa merekod, ya. Ya udah, saya juga ngerekod, kamu juga ngerekod. Siapa tahu di saya ada loss-nya, ya. Nah, sehingga saya dapat dokumen dari Andi, ya. Oke, lanjutkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengenalan internet. Baik, apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang terhubung antara satu sama lain dalam sebuah jaringan global. Setiap perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi tanpa mengenal batasan wilayah atau geografis. Manfaat dari internet yang pertama, internet sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Lalu, internet juga sebagai media pendidikan. Yang ketiga, internet juga untuk dunia bisnis. Apa dampak dari internet? Dampak positifnya yang pertama sebagai media belajar.
Yang kedua, sebagai media mencari informasi. Lalu, sebagai media bisnis dan sarana mencari hiburan. Ada juga dampak negatifnya, yaitu cyberbullying sebagai media penyebaran berita hoax, penipuan hingga antisosial. Selanjutnya ada search engine yang akan dijelaskan oleh Alsyar Ardana Putra. Untuk Alsyar, saya persilahkan. Izin sebelumnya itu share screen-nya nggak jalan, masih di awal. Coba ulang lagi. Mungkin file bisa diserahkan ke yang lain, ya. Kalau misalkan di Andi tidak bisa menjalankan, coba Andi klik aja dulu, pindah ke slide berikutnya. Klik slide berikutnya. Kita ada ngalami perubahan nggak? Nah ini ada. Nah gitu aja nih. Dilanjut aja penjelasan berikutnya nggak apa-apa ya. Kita kan latihan. Nanti perbaikannya pada saat bikin videonya ya, dibagusin lagi. Nah itu. Nah, oke. Tak masalah ya. Ini kita latihan kok. Masih sifatnya asistensi. Nah, siapa? Nah, lanjut. Ya, lanjut. Search engine akan dijelaskan oleh Alsyar Ardana Putra. Alsyar, saya persilahkan. Terima kasih kepada Andi Bardan Mukhtar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian search engine. Search engine itu sendiri atau mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, publikasi milis, ataupun newsgroup dalam sebuah atau sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan. Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang sering kali diurutkan menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut dengan hits. Manfaat search engine ini ada 4. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam mencari informasi di internet. Yang kedua, mesin pencari merupakan tempat kebanyakan orang mencari sesuatu via internet. Menurut survei, hampir 90% pengguna internet memakai mesin pencari untuk mencari lokasi tertentu di internet. Google merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, sebuah informasi yang mudah diakses oleh semua orang, baik di dalam maupun luar negeri. Yang keempat, di negara-negara maju, porsi penjualan yang dilakukan melalui internet sudah hampir mencapai 20% dari keseluruhan transaksi tahunan. Selanjutnya browser akan dijelaskan oleh Alia Widiani. Pada Alia, silakan. Pengertian browser. Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan peramban web atau web browser. Secara fundamental, browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode sistematik, bahasa pemrograman, halaman website seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya, menjadi halaman yang dimengerti oleh semua orang. Secara umum, fungsi browser adalah untuk browsing. Istilah browsing adalah suatu kegiatan mengakses halaman website menggunakan browser untuk memperoleh informasi. Dan manfaat-manfaat dari browser yaitu 1. Mencari informasi di search engine. 2. Membuka email. 3. Bisa streaming video. Dan 4. Bermain game secara online. Macam-macam browser yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, UC Browser, Safari, Samsung Browser, Opera, Microsoft Edge, Puffin, dan masih banyak lainnya. Materi selanjutnya yaitu email akan dibacakan oleh Andika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang email.
Yang pertama, pengertian email sendiri, yaitu email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Hanya dengan berbekal laptop, komputer, atau telepon pintar, Anda bisa menggunakan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Fungsi email secara harfiah adalah untuk mengirim serta menerima pesan. Dengan fungsi attachment pada aplikasi email, Anda bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya. Adapun manfaat email sendiri, yang pertama adalah alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Yang kedua, email sebagai media promosi. Dan ketiga, sebagai identitas diri secara personal. Jenis-jenis email sendiri, yang pertama adalah ada pop mail, webmail, dan forward mail. Kelebihan email, yang pertama menawarkan efisiensi waktu, yang kedua menawarkan efisiensi biaya, yang ketiga menawarkan cara praktis, yang keempat menawarkan keamanan data, dan yang terakhir menawarkan kerapian data. Adapun kekurangan email, yang pertama sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, atau telepon genggam. Yang kedua sangat tergantung dengan jaringan internet. Yang ketiga, pengetahuan tentang email adalah sesuatu yang terbatas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Andi Berdian Mukhtar. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Izin Bapak. Oke ya, udah bagus itu ya. Informasinya saya minta ditambah lagi nanti untuk perbaikan. Kemudian cara mengoperasikan email, kasih contoh ya. Kemudian cara mengoperasikan Google Search itu ditunjukkan. Kemudian contoh aplikasi-aplikasi tadi ditunjukkan bentuknya, layar window-nya. Nggak usah semua. Kalau saya di laptop saya ada pakai Baidu browser, Opera, Mozilla Firefox, kemudian Chrome, kemudian Internet Explorer saya ada 5. Nah itu kalau dalam tutorial ditampilkan satu-satu. Jadi para pemirsa itu tahu apa sih bedanya gitu. Nah, seragamnya beda-beda, intinya satu, melayani negara. Ya, sama seperti itu ya. Jadi mau browsernya macam-macam, intinya melayani kita yang membutuhkan informasi. Ya, seperti itu. Nanti kasih contoh dalam presentasi kalian. Nah, slide kalian ini boleh ditampilkan pada saat pembuatan video. Taruh di samping sini gitu ya. Video gambar di dalam video atau slide di dalam video ya. Nanti akan ada saya akan latih lagi, nanti saya akan pikirkan momen waktunya ya. Saya akan pikirkan momen waktunya. Ini untuk pengoperasian screen recorder penggunaan Microsoft Office. Ya. Bagaimana cara menggunakan screen recorder. Jadi pada saat kita beraktivitas, misalkan saya memberikan tutorial mengenai cara menggunakan Google Search. Nah, sedang kita cuma lisan, nggak ada gerakan di dalam layar kita yang menjadi referensi. Nah, itu salah. Jadi kita bikin sebuah simulasi bahwa kita lagi mencari informasi, mengetik, kemudian ada tulisan muncul. Nah, kemudian kita klik search, nanti dia muncul lagi. Nah, itu direkam layarnya. Gitu. Kemarin sudah saya perkenalkan menggunakan PSDC untuk kegiatan merekam layar. Ya. Nah, nanti kita pakai perekam layar yang lain. Apa saja perekam layar, terserah. Yang penting tujuan satu, tutorial. Tujuan rekam layar itu kan tutorial. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya, paling ya setelah tanggal merah kita lewatin ya. Kita menghargai rekan-rekan yang non-muslim untuk melakukan kegiatan aktivitas ibadahnya ya. Natal itu. Habis-habis liburan lah gitu, atau mungkin kan saya udah janji
meliburkan kalian 2 kali pertemuan, tetapi untuk asistensi dan tutorial itu kan sifatnya tidak wajib. Nah, silahkan yang mewakili kelompok untuk hadir, yang tidak mewakili kelompok tidak hadir nggak apa-apa. Gitu aja. Ya kayak kemarin aja dari 22 yang hadir 16 nggak apa-apa, itu mewakili hampir sudah mewakili semua ya. Dan itu kan sifatnya tidak wajib. Itu karena dijual di luar jam mata kuliah resmi. Bagaimana di luar di dalam mata jam kuliah resmi? Aktivitas dengan dosen lainnya saja, ngerjain tugas-tugas mereka. Kalau buat saya, kalian sudah hari-hari tetap muka, dari Senin sampai ketemu Senin lagi, ketemu terus dengan kelompok yang berbeda, kelas yang sama, ya kayak gitu. Kalian ada yang ditanyakan? Silakan. Giliran saya yang kalian yang bertanya. Nggak ada ya. Nah, pokoknya intinya gini, nanti pada saat pembuatan video, jiwa kalian harus ada dalam video tersebut. Jadi all out. Kemudian nggak usah kaku-kaku, boleh menggunakan bahasa milenial. Itu ya bahasa milenial, bahasa gaul kalian maksud saya. Ya, nggak harus kaku-kaku banget. Ya, ini bukan baris berbaris yang harus kalian mengikuti satu gerakan yang sama. Boleh. Kalian kreativitas dengan bahasa kalian, tetap kita mengedepankan masalah attitude. Sikap kita adalah sikap yang hormat, ya, kemudiannya terhormat juga. Itu saja. Itu pakai bahasa gaya kalian yang nggak kaku pokoknya, ya. Itu. Silakan kaku untuk mata kuliah yang lain, misalkan matematika harus kaku karena ada aturan 1, 2, 3 dan selanjutnya, silahkan ya. Tapi kalau untuk ini kreativitas, ini karena olah bahasa, olah teknologi, dan olah informasi, maka sefleksibel mungkin, ya, seperti itu. Itu akhirnya udah bener loh Kak Wel. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Berarti selanjutnya adalah asistensi pembuatan video, ya, boleh. Di sini di grup ini sudah ada yang cukup bagus pembuatan videonya, jadi monggo silakan diatur. Jadi pakai seragam PDH, bukan model kayak Zoom begini ya, tetapi model kayak ilustrasi kegiatan presentasi. Boleh kalian ngambil video pribadi di taman, tapi masing-masing edit. Nanti editor utama yang menyelesaikan sebagai editor utama dan sutradara juga. Jadi misalkan di sini sutradara kita pilih si Andi ngarahkan ini skenarionya kayak apa, itu ya, skenarionya seperti apa. Nah, skenario itu akan diikutin oleh semua anggota tim. Nah, selanjutnya nanti anggota tim bertanya lagi ke Andi, ini udah sesuai nggak? Oh ya, kurang ini, kurang itu. Silahkan diatur saja. Intinya informasinya ini penting buat masyarakat umum, walaupun sudah sering menggunakan. Tetapi tidak ada salahnya kita memberikan informasi kembali untuk penguatan, kayak gitu. Bikin sesuatu bukan sama dengan yang lain, tetapi bikin sesuatu yang berbeda dan lebih maju. Cara mengoperasikannya kelihatan. Ya, menggunakan kita pakai screen recorder. Nanti saya latih lagi untuk screen recorder yang lain. Ada Screencast-O-Matic, ya. Saya biasa pakai Screencast-O-Matic sama ini Microsoft 2013 ya. Itu pakai PowerPoint, ada aplikasi untuk merekam layar juga di PowerPoint itu. Mungkin di layar kalian sudah ada. Di PowerPoint kalian mungkin sudah ada. Tinggal arahkan ke insert. Kemudian lihat di situ ada pilihan screen recorder, pelajarin itu, ya, seperti itu. Nanti pertemuan resminya 2 minggu lagi, berarti tutorial saja sifatnya tutorial. Mungkin saya ambil hari Minggu, apalagi yang saya tambahkan, gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Andi, Alasa, Alia, Andika? Cukup Pak. Cukup ya? Oke. Cukup Pak. Ya sudah, silahkan nanti boleh dikondisikan untuk pembuatan video ya. Untuk pembuatan videonya, silakan siapa yang berperan sebagai sutradara dan editor utama. Kemudian arahkan rekan-rekan anggota timnya untuk pencapaian hasil yang bagus ya. Kemudian sebelum video itu diposting di YouTube, ya, diposting di YouTube,
atau diberikan ke saya, tapi yang posting saya sih ya. Diberikan ke saya, sebelum diberikan ke saya, asistensi lagi, kasih saya hasil yang sudah jadi, ya hasil yang sudah jadi, kalian bisa presentasi. Apakah seperti ini? Nanti saya amatin dulu. Ini sudah sesuai nggak dengan narasi? Kalau ada kurangnya, nanti tinggal tambahin kekurangannya. Ingat, ada 3 video yang harus dibuat, pertemuan topik 1, 2, dan 6 ya. Jadi ada 3. Itu. Nah, itu yang harus kalian buat seperti itu. Ya. Nah, jadi silakan dikondisikan, nanti tinggal janjian asistensi untuk videonya. Ya. Kalau ada kurang nanti saya minta akan ditambahkan. Nah. Oke, terima kasih atas waktunya. Senang berjumpa dengan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke.